Via Valen dicibir oleh keluarga dan netizen karena menolak untuk membantu sang adik. Baru-baru ini, Via Valen memberikan sindiran untuk orang tuanya. Sebelumnya, Via Valen curhat dirinya muak dengan tingkah keluarganya yang selalu membebaninya. Via Valen pun merasa dirinya sering dijadikan kambing hitam dalam keluarganya. Diketahui baru-baru ini kediaman pelantun meraih bintang itu sempat dikeruduk sekelompok orang hingga viral. Usut punya usut, penggerudukan itu terjadi imbas adik Via Valen yang diduga melakukan penggelapan motor. Terbaru, kini pemilik nama asli Maulidia Octavia tersebut kembali mencurahkan isi hatinya lewat kanal siaran di Instagramnya. Pedangdut berusia 32 tahun tersebut menceritakan soal orang tuanya yang memiliki gangguan NPD hingga dirinya yang terus dikambing hitamkan. Jika anggota keluargamu melakukan perbuatan buruk, pasti anak scapegoat yang disalahin, ujar Via Valen. Meski tak menyebut secara langsung, namun cerita dari Via Valen tersebut seolah menceritakan tentang sang adik yang gemar bermain judi. Terlebih, curhatan Via Valen tersebut sama seperti kejadian yang baru saja menimpanya baru-baru ini. Diceritakan Via, dirinya terus disalahkan lantaran tak mau lagi memberikan uang untuk anggota keluarganya tersebut. Pasalnya, uang yang diberikannya justru disalahgunakan untuk kegiatan yang tak penting. Buntutnya, kini barang-barang yang bukan miliknya pun habis dijual hingga digadaikan. Ini ternyata bukan pertama kalinya Raffi, sang adik, terlibat masalah keuangan. Sebagai penyanyi terkenal, Via mau tidak mau harus menjadi tulang punggung yang menghidupi keluarganya. Namun bantuan Via itu justru membuat adiknya terlena hingga menyalahgunakan kepercayaannya. Mau sedekat apapun hubungannya, kalau kita udah bantu tapi bantuan kita disalahgunakan terus, dan itu terjadi berulang-ulang, lama-lama ya capek juga. Intinya kita nggak akan bisa merubah mereka, jadi ya memang harus kita yang berubah, kata Via Valen. Meski sudah mau membantu, Via masih kerap mendapat cibiran tidak mau menolong keluarga sendiri, termasuk ketika Raffi terjerat kasus penipuan dan penggelapan kemarin. Terus ada beberapa yang bilang, aku duitnya banyak, gak mau bantuin. Pengen ngakak guling-guling tapi ketahan sama perut yang udah jemblung ini. Dari zaman tabunganku mulai gendut, aku jatahin tiap bulan semuanya. Tapi ya gitu, dipakai senang-senang. Dunia malam jadi gak mau mikir kerja, karena ngandelin dikasih doang. Udah gitu, sama aku gak ada santun-santunnya, kurang ajar semua, kata Via. Karena aku sayang mereka, aku modalin biar kedepannya bisa mandiri. Hasilnya apa? Nihil. Terakhir ada yang aku modalin dihabiskan buat judi. Lanjutnya, merasa sudah cukup berbuat, Via memutuskan tinggal terpisah dari keluarga bersama sang suami. Namun lagi-lagi dia mendapat tudingan tidak mau membantu keluarga yang kesusahan. Terus aku berontak dengan menjauh, malah dibilang udah berubah karena berumah tangga. Demi Allah deh, kalau kelakuannya benar, mau sampai kisut akunya, selama di tabungan masih ada isinya bakal bantuin kok. Tapi ini kalau bantuin lagi terus bantuannya dipakai apa dulu? Ngenes nggak lo jadi aku? Ujar Via. Sampai aku ini mikir, di rumah itu statusku beneran anak kandung apa bukan? Kok dari dulu hobi banget bikin aku menderita, dan sampai aku setua ini masih belum sadar juga, katanya lagi. Diketahui Raffi menghilang selama 2 bulan, namun dia menegaskan jika dirinya tidak kabur. Meski begitu, dia mengaku bersalah atas masalah penggelapan sepeda motor. Saya mengakui bahwa saya yang salah, dan ini merupakan masalah pribadi saya. Kasus ini tidak ada sangkut pautnya dengan keluarga, kata Raffi. Raffi juga disebut sempat tidak bisa dihubungi. Ia bahkan dikabarkan menghilang hingga 2 bulan lamanya. Raffi mengaku tak berniat melarikan diri. Sebenarnya saya tidak lari dari tanggung jawab masalah penggelapan sepeda motor milik Adit. Namun, selama 2 bulan saya mencari orang lain yang menggelapkan sepeda tersebut, ujarnya. Raffi mengakui bahwa kejadian ini menyeret nama baik kakaknya Via Valen. Ia pun sempat dimarahi oleh keluarganya karena itu. Sebagai bentuk pertanggungjawaban, Raffi pun memberi uang ganti rugi kepada Adit sebesar 18,5 juta, nominal seharga motor. Sementara itu, di sisi lain, Via Valen pun mengungkapkan keluhannya soal ulah keluarga. Ia seolah tak tahan dengan orang tua dan juga adik-adiknya yang terkesan banyak menuntut materi dari dirinya.
Melalui saluran siaran di Instagram, Via Valen menyadari bahwa seorang anak memiliki kewajiban terhadap orang tua tanpa perlu diminta. Hanya saja, orang tua juga tidak seharusnya banyak menuntut dan pada akhirnya malah menjadi beban bagi anaknya. Seharusnya anak itu memberi tanpa harus diminta, tapi orang tua yang baik juga tidak akan tega membebani anak-anaknya. Tulis Via melalui curhatannya. Via Valen menceritakan sudah menjadi tugas seorang anak berbakti pada orang tua tanpa pamrih maupun paksaan. Konsepnya anak tetap harus memberi, tapi bukan karena permintaan paksa orang tuanya, tapi murni karena keinginan hatinya untuk berbakti. Sampai sini paham maksudku ya guys, tandasnya. Karena di luar sana banyak yang kebalik. Ada yang anaknya menjadi beban orang tua banget, padahal orang tuanya baik. Ada juga yang orang tuanya senang nyusahin anaknya, padahal anaknya juga udah baik seluruhnya. Aku ada di lingkungan orang-orang yang egois, orang-orang yang secara psikologi ciri-cirinya seperti pengidap NPD. Jadi mau semenderita apapun kita, mereka nggak akan peduli. Kalau diomong pun yang ada malah jadi adu nasib, dan itu capek. Tambah Via Valen.